presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu 9 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah hari ini akan mengingat dan merayakan HUT pelayanan kategorial Gerakan Pemuda yang ke-71. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Yesa J. Latumahina. Kasih Tuhan yang tak berkesudahan telah menembus batas-batas waktu, tempat, dan budaya. Tuhan menghimpunkan kita semua dalam persekutuannya yang kudus. Kasih yang sama telah meneguhkan hati kita semua untuk menempa diri dalam Gerakan Pemuda GPIB. 15 Juli akan selalu diingat sebagai hari ketika Tuhan menjadikan para pemuda sebagai rekan sekerjanya untuk membangun tubuh Kristus. Kiranya anggota Gerakan Pemuda saat ini mampu mengatasi setiap masalah agar dapat berdiri dengan kuat menghadapi masalah yang akan datang. Mari kita berdiri menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah syukur hari ulang tahun Pelkat GP yang ke-71 tahun ini dengan satu pernyataan iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nats pembimbing bagi kita pada hari ini terdapat dalam surat 1 Petrus 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 yang menyatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi yang salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa, barulah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Melakukan yang Engkau
Jemaat kekasih Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 32, ayat yang kelima, yang menyatakan, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam surat 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada seorang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang pada saat ini pembacaan Alkitab terambil dari kitab Imamat 25. Imamat 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dengan tema menjalani hidup sesuai dengan cara Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami boleh mensyukuri akan hari-hari baik yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Terkhusus di saat ini Tuhan, di minggu pagi ini, Tuhan berkenan menjumpai kami semua lewat lawatan firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengarkan, serta renungkan. Kami sadar sungguh Tuhan, kami terbatas untuk memahami kebenaran firman Tuhan lewat pembacaan Alkitab saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus itu boleh bekerja dalam hati dan pikiran kami semua,
Terlebih lagi Tuhan, keinginan dari kami semua untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hari-hari hidup beriman kami. Kami siap menyambut firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Imamat 25, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7, yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, maka perhentian penuh suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau mendengar kata sabat, maka yang terlintas dalam pemikiran kita adalah hari yang erat kaitannya dengan kisah penciptaan yang tertuang di dalam kitab Kejadian 2, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, di mana dikatakan di sana Allah berhenti bekerja pada hari ke-7. Setelah segala proses penciptaan semesta, Ia memberkati semuanya, serta menguduskan hari ke-7 ini sebagai hari istirahat. Kalau kita lihat kata sabat ini sendiri berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Shabbat, yang berarti berhenti. Hari Sabat atau hari perhentian ini kemudian menjadi sebuah ketetapan yang juga disampaikan Allah kepada umatnya melalui Nabi Musa di Gunung Sinai.
dan tertuang di dalam 10 hukum, khususnya hukum yang keempat, yang menyatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dalam kitab Ulangan 5 ayat 14 sampai ayat 15 dijelaskan di sana bahwa hari Sabat wajib dilakukan untuk mengingat peristiwa Allah membawa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Itulah sebabnya orang Yahudi pada hari ke-7 merayakan hari Sabat yang jatuh pada hari Sabtu, yang dilakukan sebelum matahari terbenam pada hari Jumat dan berakhir pada hari Sabtu malam, tepat di saat matahari terbenam. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di kemudian hari para Rasul Kristus justru merayakan hari Sabat bergeser 1 hari kemudian, yakni jatuh pada hari pertama menurut penanggalan dari bangsa Yahudi, yaitu hari Minggu, bukan sebagai hari istirahat dalam tradisi Yahudi, melainkan sebagai hari Tuhan untuk mengenang peristiwa Paskah, yakni kebangkitan Yesus Kristus yang membuktikan kuasanya sebagai anak Allah, Juru Selamat dunia. Dalam perjalanan di kemudian hari, Bapak-bapak gereja kemudian juga memindahkan perayaan Sabat dari hari Sabtu ke hari Minggu, dan ini dipertahankan sampai saat ini, di mana sebagian besar gereja tidak merayakan hari Sabat pada hari Sabtu, melainkan pada hari Minggu. Meskipun kita lihat juga ada beberapa gereja saudara yang masih merayakan hari Sabat ini pada hari Sabtu, seperti Gereja Yesus Sejati dan Gereja Masehi Advent hari ke-7. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, namun di sini kita tidak akan memperdebatkan mana yang baik, hari Sabat ataukah hari Minggu. Tetapi kita diajak untuk mari memahami maksud Sabat yang diadakan Allah bagi manusia. Menurut perikop bacaan kita hari ini, kita diajak untuk mari memahami arti khusus dari Tuhan yang membuat tahun Sabat ini bagi umatnya. Mengapa hari atau tahun Sabat ini menjadi penting bagi kehidupan umat Allah? Dan apa kira-kira pesan penting yang mau disampaikan lewat perikop bacaan kita hari ini? Jemaat yang diberkati Tuhan, kehidupan bangsa Yahudi atau Israel dalam sejarah Alkitab tidak hanya terikat dengan hari Sabat setiap minggu dalam 1 bulan sebagaimana yang kita ketahui, namun juga terikat pada tahun Sabat yang sifatnya tahunan. Tahun Sabat ini dilakukan ketika Allah berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, apabila mereka telah masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. Peristiwa masuk ke tanah Kanaan ini sebagai bukti pemenuhan janji Allah untuk memberikan negeri yang berlimpah susu dan madu. Bisa dibaca dalam Kejadian 3 ayat 17. Maka ketika hal ini terjadi, maka tanah pemberian Allah ini harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. Hal ini mengandung arti penting bahwa tanah yang diberikan Allah kepada umatnya adalah tanah kepunyaannya. Tanah itu diberikan kepada mereka untuk diusahakan sebagai tanah yang baik, tanah yang akan menghasilkan, sebagai tanah yang akan diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya mereka harus bisa mengelolanya dengan penuh rasa tanggung jawab, menggunakannya dengan sebaik-baiknya, bisa merawat dan memeliharanya. Dan pada tahun yang ke-7 tanah itu harus diistirahatkan. Mereka tidak boleh mengusahakannya. Tanah itu tidak boleh ditanami, agar kesuburan tanah itu bisa kembali terjaga untuk bisa ditanam pada tahun berikutnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, itulah sebabnya tahun Sabat ini ditetapkan
untuk dilakukan pada tahun ke-7 setelah 6 tahun musim menanam, merujuk pada asal muasal hari Sabat saat penciptaan, sebagaimana Allah mengambil istirahat pada hari ke-7 dan menguduskannya. Israel diperhadapkan pada tahun ke-7 untuk tidak mengelola tanah tersebut yang selama ini sudah menunjang keberlangsungan hidup mereka. Namun kita lihat disinilah ujian iman terhadap umat pilihan Allah ini harus mereka hadapi. Ketika mereka tidak bisa mengusahakan tanah tersebut, mereka harus mempercayakan seluruh hidupnya untuk tetap dipelihara oleh Allah. Dikatakan apa yang dihasilkan tanah tersebut adalah pemberian Allah, bukan hanya untuk dinikmati oleh mereka sendiri, namun juga harus bisa dinikmati oleh semua orang, termasuk para budak, orang upahan, orang asing, sampai hewan dan binatang liar sekalipun. Semuanya diperbolehkan untuk menikmati berkat pemeliharaan dari Tuhan tanpa terkecuali. Selain itu, Israel juga diajarkan untuk bijaksana mengatur berkat Tuhan yang mereka terima selama ini, untuk meluputkan mereka dari ancaman kelaparan karena kekurangan. Pandai mengelola berkat Tuhan. 6 tahun masa menuai tidak menjadikan mereka untuk hidup boros atau menghambur-hamburkan berkat Tuhan, melainkan menyimpannya sebagai perbekalan, khususnya di tahun yang ke-6 untuk bisa merayakan tahun Sabat di tahun yang ke-7, sampai nanti masa menanam kembali dan menuai di tahun yang ke-8. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, lewat tahun Sabat ini juga mengajak umat untuk selalu ingat bahwa di tengah kesibukan mereka bekerja, mereka tidak boleh lupa untuk melakukan Sabat bagi Tuhan. Bukan hanya mingguan, tapi juga dalam tahun ke-7, Sabat itu harus mereka lakukan sebagai tanda wujud syukur, rasa hormat, terima kasih kepada Allah, Sang Pemberi berkat itu dalam kehidupan umat Allah ini. Masa Sabat atau istirahat ini bukan masa bagi umat untuk bisa bermalas-malasan, melainkan waktu di mana mereka harus mengkhususkannya untuk bisa beribadah kepada Allah. Jika selama ini mereka disibukkan dengan kebutuhan jasmani, maka di tahun yang ke-7 mereka disibukkan dengan kebutuhan rohani mereka. Mereka diwajibkan bukan hanya beribadah sebagai wujud rasa hormat kepada Allah, mereka juga harus bisa mencari kehendak Allah dengan belajar Torah Tuhan atau belajar Misna atau belajar hukum-hukum lain yang ada dalam kehidupan keagamaan mereka, untuk bisa menemukan kehendak Allah yang mau dinyatakan kepada mereka semua. Mereka juga diwajibkan untuk mengkhususkan waktu berkumpul bersama dengan keluarga mereka atau kerabat mereka, untuk bisa beribadah bersama, bersyukur, atau juga melakukan hal-hal lainnya yang bisa menimbulkan sukacita di tengah kehidupan mereka semua. Jika mereka menjalani hidup yang kudus, yang sesuai atau berkenan dengan kehidupan yang Allah ingin untuk mereka lakukan, maka dikatakan di dalam ayat 18, ada jaminan keamanan, ada ketentraman yang Allah akan berikan kepada mereka semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tahun Sabat ini menjadi peringatan bahwa kehidupan Israel bergantung sepenuhnya pada Tuhan Sang Sumber Berkat yang berdaulat penuh atas kehidupan alam semesta ini. Maka memasrahkan diri atau menggantungkan diri sepenuhnya pada kemurahan Allah yang ada di balik berbagai berkat yang boleh mereka terima. Sehingga kesibukan dalam menjalani tahun-tahun yang boleh mereka lewati tidak membuat mereka lupa akan Allah Sang Pemberi berkat itu.
Allah akan tetap menjadi poros atau menjadi fokus kehidupan umat. Kepada Allah Israel ini mereka tetap akan bersandar. Dan Ia setia memelihara umatnya dengan berkat-Nya. Dan Allah akan menepati setiap janji-Nya ketika ini dilakukan oleh umat-Nya. Dari tahun Sabat ini, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita belajar bahwa Allah menghendaki umat-Nya untuk memberi waktu istirahat juga bagi tanah yang selama ini memberikan hasil bagi mereka, agar tanah pemberian Tuhan ini bisa merecover dirinya sendiri, agar bisa kembali subur untuk bisa ditanami di tahun berikutnya. Mereka dituntut bukan hanya untuk mengelola dengan baik, tapi juga dituntut untuk menjaga keseimbangan alam, pemberian Tuhan, dengan memperhatikan kebutuhan dari tanah pemberian Allah ini. Selain itu, tahun Sabat ini juga mengajarkan umat untuk bisa memberikan kesempatan bagi mereka yang kekurangan atau yang berkekurangan, yakni anak yatim piatu, orang asing, orang miskin, hewan liar lainnya, untuk juga bisa menikmati berkat Tuhan lewat apa yang alam sediakan saat itu. Disinilah kita lihat aspek keadilan itu ada, bahwa semua bisa menikmati berkat Tuhan tanpa terkecuali, agar mereka tidak serakah dalam menikmati berkat Tuhan, tetapi juga memperhatikan ciptaan Tuhan lainnya yang membutuhkan saat itu. Dengan demikian, dari perikop bacaan kita saat ini, kita belajar banyak hal tentang tahun Sabat ini. Yang pertama, harus kita ingat bahwa jangan jadikan pekerjaan, kesibukan kita, padatnya aktivitas yang kita lakukan membuat kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Bijaksanalah menggunakan waktu pemberian Tuhan yang tidak akan membuat kita gila, kerja, atau naif mengejar segala ambisi kita, sehingga hanya fokus untuk mencari uang. Kita lupa bahwa seberapa kerasnya kita berusaha, jika kita tidak melihat kepada siapa pemberi berkat itu, ketika kita tidak mencari Tuhan, ketika kita tidak punya waktu untuknya, ketika kita tidak bersedia untuk mencari kehendak-Nya dalam kebenaran firman Tuhan, maka semua yang kita usahakan atau kita kerjakan itu akan sia-sia. Jangan heran kalau suatu waktu Allah melupakan kita, atau Allah tidak punya waktu untuk kita. Allah tidak memberkati apa yang kita lakukan. Belajarlah dari apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11, dikatakan di sana, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kemudian hal yang kedua yang harus kita ingat, bahwa kita diajarkan untuk beriman di tengah berbagai kesulitan atau keterbatasan yang ada. Bahwa Allah tidak akan membiarkan anak-anak-Nya berkekurangan atau kelaparan. Jika kita setia, kita taat, maka Allah akan menjamin kehidupan kita dengan caranya. Termasuk saat ini dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Kita yakin Allah tetap akan memelihara dan memberkati kita dengan caranya yang tidak kita sangka-sangka. Kita diajak juga untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi juga mari peduli dengan saudara-saudara yang lain yang membutuhkan. Kemudian hal yang ketiga, kita diajak bukan hanya untuk merawat atau mengelola tanah pemberian Tuhan dengan baik sebagai berkat yang Allah beri dalam kehidupan kita, namun kita juga dituntut untuk bisa menjaga keseimbangan di alam ini, tidak merusak alam ini dengan melakukan tindakan-tindakan yang memperburuk keadaan alam kita. Kita dituntut untuk tetap merawat bumi agar bumi ini tetap bisa memberikan kehidupan bagi kita semua. Bukan sebaliknya,
menjadi ancaman yang mematikan bagi kita dalam berbagai bentuk bencana alam yang terjadi di mana-mana. Pesan inilah yang juga mau disampaikan kepada Pelkat GP yang pada tanggal 15 Juli yang lalu boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-71 tahun. Mengingatkan semua orang muda bahwa masa depan bangsa ini, masa depan gereja ini ada di tangan generasi muda. Ada banyak tawaran hidup yang ditawarkan oleh dunia ini. Namun lewat firman Tuhan hari ini, generasi muda gereja diajak untuk jangan ikut jalan hidup yang ditawarkan dunia yang fana ini, melainkan setia untuk hidup sesuai dengan cara atau jalan Tuhan. Jika saudara-saudari hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, maka berkat dari Allah itu akan menjadi milik saudara semua. Harus diingat bahwa masa muda ini adalah masa mengejar impian, harapan atau cita-cita dalam berbagai kesibukan studi atau tugas pekerjaan maupun dalam dunia pergaulan. Sehingga masa muda membuat kaum muda kadang terlena dan lupa untuk meluangkan waktu untuk Tuhan. Terlalu sibuk melakukan berbagai hal yang menjadi keinginan dari dirinya dan lupa untuk meluangkan waktu untuk Tuhan. Ada berbagai alasan yang diberikan, tidak punya waktu untuk berdoa, atau tidak punya waktu untuk beribadah bersama dengan keluarga, apalagi beribadah dengan rekan-rekan pemuda, meskipun secara online saat ini. Tidak ada waktu untuk melayani Tuhan karena kita terlalu sibuk. Waktu lebih penting bagi kita untuk melakukan hal-hal yang kita senangi atau kita sukai, ketimbang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Namun firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada semua generasi muda gereja, mari bijaksana menggunakan waktu yang boleh Tuhan anugerahkan dengan bijaksana. Hiduplah dalam keteraturan, kedisiplinan, ketaatan, dan kesetiaan kepada Allah demi mencapai masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Selalu ingat untuk memprioritaskan waktu kehidupan kalian semua untuk Allah lebih dahulu, baru melakukan kegiatan lain di luar sana. Janganlah saudara-saudari lebih memilih untuk misalnya pergi berlibur bersama dengan teman-teman ketimbang beribadah dulu. Atau jangan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang dianggap lebih penting dan menghalangi waktu untuk beribadah atau berjumpa dengan Tuhan. Misalnya kalau hari Minggu menjadi hari libur, rekan-rekan pemuda mengambil kesempatan untuk bangun siang atau bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan di hari itu, sehingga tidak bisa ikut ibadah minggu di pagi hari karena lebih suka melakukan hal yang disukai mumpung hari libur. Mari belajarlah mengubah kebiasaan yang buruk tersebut untuk lebih memfokuskan waktu kita di tengah berbagai kesibukan untuk berjumpa dengan Allah, mendengar sabda firman-Nya, mencari kehendak-Nya, atau bersyukur untuk berkat yang boleh kita terima, atau menyerahkan semua tugas tanggung jawab yang telah kita lewati selama 1 minggu, sehingga itu boleh diberkati oleh Tuhan. Jadikan Allah sebagai pusat hidup atau poros kehidupan kita, bukan bergantung pada apa yang kita miliki, bukan apa yang kita hasilkan, bukan apa yang kita usahakan atau kerjakan, karena sesungguhnya Allah ada di balik segala berkat yang kita miliki. Ia akan memelihara kehidupan kita dengan caranya. Karena itu jangan pernah menyia-nyiakan talenta atau karunia yang Tuhan anugerahkan kepada saudara-saudari. Pakailah itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pakailah itu menjadi rekan sekerja Allah untuk tetap setia melayaninya
dengan berbagai tugas tanggung jawab yang boleh dipercayakan kepada saudara sekalian sebagai wujud rasa hormat, rasa syukur kepada Allah Sang Sumber Hidup itu. Mari gunakan berkat Tuhan juga dengan arif dan bijaksana dan selalu bersedia menjadi saluran berkat bagi orang lain terkhusus yang membutuhkan, terlebih di tengah situasi pandemi saat ini. Mari hiduplah di jalan Allah, hiduplah sesuai dengan kehendak-Nya, karena hanya di dalam Tuhan ada hari esok, ada masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, sebagai sambutan terhadap firman Tuhan yang sudah boleh diberitakan, kita angkat pujian dari GB 117 bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat, mari berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh vokal grup Pelkat GP.
kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku." Terima kasih atas kidung pujiannya. Tuhan memberkati persembahan pujian yang sudah boleh saudara-saudari bawakan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari satukan hati untuk boleh ada dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami boleh mensyukuri kebaikan, kemurahan, penyertaan, perlindungan Tuhan yang luar biasa di sepanjang minggu yang sudah boleh kami lalui. Ada banyak berkat yang boleh kami terima Tuhan dalam perjalanan hidup sebagai pribadi, keluarga, maupun sebagai jemaat. Kami sadar sungguh Tuhan, tanpa Tuhan sumber berkat itu, kami tidak akan bisa menikmati setiap berkat yang boleh Tuhan berikan dalam hari-hari hidup kami. Kami boleh bersyukur Tuhan atas pertambahan usia yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan pernikahan. Biarlah berkat Tuhan tetap boleh dinyatakan di dalam hari-hari hidup jemaat Tuhan yang boleh berbahagia menerima berkat dari Tuhan ini untuk juga boleh tetap hidup dengan melakukan kehendak Tuhan. Kami juga boleh bersyukur dengan jemaat Tuhan yang boleh mengalami pemulihan kesehatan dari sakit yang boleh disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga boleh bersyukur atas keberhasilan, kesuksesan yang boleh diterima dalam berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada jemaat Tuhan. Dan terlebih Tuhan di saat ini kami boleh bersyukur atas 1 tahun pertambahan usia yang boleh Tuhan anugerahkan kepada Pelkat Gerakan Pemuda GPIB sehingga boleh genap berusia 71 tahun. Perjalanan bersama dengan Tuhan boleh dinikmati oleh gerakan pemuda ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mulai dari ketua, semua pengurus, semua anggota yang boleh mengambil bagian sebagai rekan sekerja Allah untuk tetap diberkati, dimampukan Tuhan, untuk boleh tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati dengan berbagai tugas tanggung jawab yang dilakukan oleh gerakan pemuda ini Tuhan, terkhusus menyangkut pelayanan yang mereka lakukan, meskipun harus dilakukan di tengah situasi pandemi saat ini. Kami percaya bersama dengan Tuhan, mereka sanggup untuk melakukan semuanya Tuhan. Biarlah di usia yang baru ini, mereka tetap dimampukan untuk boleh tetap menjadi garam dan terang dunia, memberi warna bagi kehidupan sesama terlebih lagi dalam kehidupan bergereja ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan memampukan mereka semua untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Di saat ini juga Tuhan kami boleh bersyukur atas firman Tuhan yang sudah boleh diberitakan saat ini Tuhan. Mengingatkan kami Tuhan bahwa di tengah berbagai kesibukan tugas tanggung jawab kami sering lalai meluangkan waktu untuk boleh bersekutu dengan Tuhan, untuk boleh mencari kehendak Tuhan lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang seharusnya kami baca atau kami dengarkan. Ajarlah kami Tuhan untuk boleh setia
meluangkan waktu khusus kami melakukan hari Sabat secara pribadi, secara keluarga, maupun secara berjemaat untuk boleh mensyukuri akan betapa banyak kasih setia Tuhan yang boleh dinyatakan dalam hari-hari hidup kami. Ajarlah kami juga Tuhan untuk menghargai setiap berkat yang boleh Tuhan anugerahkan. Terlebih lagi Tuhan, bumi ini yang boleh memberikan kehidupan kepada kami semua, sehingga kami semua dimampukan untuk bisa menjaga, melestarikan akan alam semesta ini Tuhan, agar alam ini tetap menjadi sahabat yang baik yang akan memberi atau menopang kehidupan kami sebagai umat ciptaan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan atas pergumulan umat Tuhan yang Tuhan kenal di 14 sektor pelayanan yang ada, masing-masing pribadi, tiap-tiap keluarga, dengan pergumulan mereka semua. Lawat mereka satu persatu Tuhan, berkati setiap keluarga dengan berbagai beban pergumulan yang sampai saat ini mereka gumuli di tengah situasi pandemi virus corona saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap nyatakan kasih Tuhan, menjaga, melindungi, terlebih lagi tetap memelihara kami semua dengan berkat yang akan Bapa berikan di dalam hari-hari hidup kami. Jaga sertai langkah kaki kami Tuhan. Kami sadar sungguh tanpa Tuhan maka ancaman bahaya akan siap untuk menghadang kehidupan kami semua. Biarlah Tuhan mau setia berjalan bersama-sama dengan kami, mengingatkan kami untuk selalu taat prokes, untuk melakukan berbagai hal yang terbaik, melindungi diri kami sendiri, ataupun juga melindungi orang-orang yang ada di sekeliling kami, agar kami mampu dan dimampukan untuk bisa melewati pandemi virus corona ini Tuhan, yang telah berimbas banyak dalam kehidupan kami semua. Yang kesulitan ekonomi saat ini Tuhan, yang ada dalam penderitaan, Tuhan hadir di sana. Nyatakan kasih Tuhan, berikanlah pengharapan kekuatan bagi mereka semua, agar dimampukan untuk boleh melalui semuanya dengan tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam masa pergaulan mereka, Tuhan tetap nyatakan kasih Tuhan, agar lewat apa yang dikerjakan dan dilakukan anak-anak kami ini Tuhan, nama Tuhan tetap boleh dipuji dan dipermuliakan dengan keberhasilan-keberhasilan yang akan mereka terima dalam hari-hari kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan akan usaha pekerjaan yang boleh kami lakukan Tuhan, biarlah itu boleh tetap kami lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan kami percaya Tuhan akan memberkati semuanya bagi kami. Yang kehilangan pekerjaan juga Tuhan juga mau nyatakan kasih Tuhan dengan membuka jalan bagi mereka, dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan yang adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami semua. Kami juga teringat saudara-saudara yang lain yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit ataupun yang ada di rumah Tuhan karena sakit penyakit yang mereka derita. Terlebih lagi Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini harus dirawat di rumah sakit atau melakukan isolasi mandiri karena terinfeksi virus corona. Tuhan nyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka semua. Biarlah penyerahan diri sepenuhnya hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan melawat mereka semua dan akan memulihkan kondisi kesehatan mereka, agar mereka bisa benar-benar disembuhkan hanya karena pertolongan kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang ada dalam kedukaan karena kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi dan mereka cintai. Biarlah penghiburan, kekuatan, ketabahan boleh Bapa berikan kepada mereka semua, agar mereka boleh dikuatkan melewati masa-masa duka saat ini Tuhan. Teringat juga para janda, para duda, anak yatim piatu, orang tua yang sudah lanjut usia dalam masa tua mereka atau masa pensiun mereka.
Tuhan juga tetap memelihara, mengasihi kehidupan mereka semua, sehingga hari-hari hidup mereka tetap dipenuhi dengan sukacita dari Allah Bapa Sorgawi. Kami juga menyerahkan akan kehidupan pelayanan, kehidupan kesaksian yang boleh dilakukan gereja kami. Tuhan memberkati semua perangkat pelayan yang ada di dalamnya dengan semua program kerja yang sudah boleh dirancangkan. Terkhusus dalam situasi pandemi saat ini Tuhan, biarlah gereja kami tetap boleh dimampukan menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang saat ini membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Mampukan kami semua Tuhan untuk boleh bekerja sama mewujudkan kasih Kristus yang nyata dalam kehidupan berjemaat kami. Kami juga berdoa saat ini Tuhan bagi jalannya ibadah di pagi ini. Biarlah semua yang boleh Tuhan pakai melayani saat ini Tuhan dengan berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan boleh menjadi berkat bagi kehidupan umat yang boleh dilayani. Terlebih lagi Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati tim multimedia juga Tuhan yang senantiasa menjalankan tugas tanggung jawab sehingga ibadah secara online ini Tuhan boleh dilangsungkan dengan segala baik dan umat Tuhan boleh tetap melakukan ibadah meskipun harus dari rumah masing-masing. Bapa di surga, kami akan melangkah di hari-hari hidup kami selanjutnya. Tapi kami tahu masih banyak hal yang akan terjadi di depan sana dan semua masih menjadi misteri bagi kami Tuhan. Tetapi kami percaya janji setia Tuhan itu yang akan selalu kami pegang, yang akan selalu kami imani. Biarlah Tuhan senantiasa mau berjalan mendampingi kami semua, memberikan keselamatan, perlindungan, sehingga kami semua tetap aman dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita bersyukur karena Tuhan, atas kasih-Nya yang tak berkesudahan bagi kita. Bersyukurlah atas kesempatan dan talenta yang diberikan oleh-Nya untuk turut membangun tubuh Kristus. Mari persembahkan diri dan karya kita. Firman Tuhan dalam surat Roma pasal 12 ayat yang ke-1 mengingatkan kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari umat Tuhan,
persembahkanlah hidupmu bagi kemuliaan nama-Nya. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah nama-Nya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah nama-Nya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari kita berdiri untuk mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Kita akan berdoa secara silih berganti. Kita berdoa, ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang melimpahi hidup kami dengan kasih-Mu. Inilah seluruh hidup yang kami persembahkan bagi-Mu. Tolonglah kami untuk memelihara hati dan pikiran kami di sepanjang hidup yang kami jalani. Pakailah hidup kami untuk terus mewartakan kuasa-Mu. Pakailah hidup kami untuk menunjukkan kasih-Mu. Pakailah hidup kami untuk menyatakan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Amin. Dipersilakan duduk. Warta jemaat,
Minggu 25 Juli 2021. Disampaikan kepada peserta kateksasi dan orang tua bahwa akan dilaksanakan pertemuan pertama kateksasi pada hari Minggu 1 Agustus 2021. Waktu 11.30 sampai dengan selesai. Dengan metode daring via Google Meet. Dengan agenda acara 1. Pengarahan pelaksanaan katekisasi periode 2021-2022. 2. Materi pembinaan warga gereja oleh Pendeta Lucia Etosita B5. Dimohon pada saat pertemuan tersebut, peserta katekisasi dan orang tua hadir tepat waktu serta berpakaian rapi dan sopan seperti saat beribadah. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mengundang kehadiran seluruh presbiter GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo dalam sidang majelis jemaat yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 10 Agustus 2021. Waktu jam 16.00. Tempat GPIB Bethesda Sidoarjo dengan agenda evaluasi pelaksanaan PKA triwulan pertama, metode kombinasi daring dan luring. Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat atas kelahiran putri ketiga dari keluarga Bapak Budi Joko dari sektor Salom yang lahir pada tanggal 17 Juli 2021 dan diberi nama Kinasih Widya Ningrum. Ibu dan anak dalam keadaan selamat. Telah dimuliakan Bapa di sorga, Ibu Margareta Watimena dari sektor Maranatha pada hari ini, Sabtu 24 Juli 2021. Dan dimakamkan pada hari Sabtu 24 Juli 2021 di Taman Makam Umum Delta Praloyo. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam rangka HUT RI yang ke-76, Pelkat GP mengadakan kegiatan lomba vokal grup Keluarga Melodi Kemerdekaan untuk warga jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 24 sampai dengan 30 Juli 2021. Juklak dapat diakses di link yang ada dalam warta elektronik. Kontak person dapat menghubungi Saudari Mimin dengan nomor HP 0895 8002 24366 dan Saudari Vita 0813 5404 5584. Bethesda English Course membuka kembali pendaftaran kursus bahasa Inggris untuk anak SD kelas 1 hingga SMP kelas 2. Kursus ini diadakan 1 kali pertemuan per minggu, tiap hari Sabtu sore pukul 16.30 sampai dengan 17.30. Program online atau aplikasi Zoom dan Google Classroom. Link pendaftaran dapat dilihat di warta jemaat elektronik. Mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Shalom, hello everyone. Kurang percaya diri dengan bahasa Inggris kalian? Atau bingung cari tempat kursus yang oke? Kini itu semua sudah berlalu guys. Mau intip rahasianya? Bethesda English Course is the best answer. BEC membuka 8 kelas, yakni Matthew A, Matthew B, Mark, Luke, John, Timothy, Genesis, and Ecclesiastes.
sistem pembelajaran secara daring menggunakan platform Zoom dan Google Classroom. Kelas BEC akan dimulai pada 7 Agustus tahun 2021. Kelas akan diselenggarakan setiap hari Sabtu pukul 16.30 hingga 17.30. So, tunggu apa lagi? Ayo bergabung dan jadilah bagian dari Bethesda English Course. Thank you for watching. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat mulai tanggal 25 sampai dengan 31 Juli 2021. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Bagi warga jemaat yang melaksanakan ibadah secara daring, dapat memberikan persembahan ibadah hari Minggu, persembahan ibadah keluarga, persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya melalui rekening gereja atau dapat disetorkan ke kantor gereja pada jam kerja. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan persembahan yang diberikan. Warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik. Jika ada koreksi, akan menghubungi kantor majelis jemaat pada hari kerja. Diucapkan terima kasih atas pelayanan ibadah hari Minggu kepada Bu Pendeta Yesya Jambormia Selatu Mahina dan semua pelayan yang bertugas. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-71 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Segala hormat, pujian, dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung, yang senantiasa menjaga dan menyertai kita, sehingga kita semua dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan olehnya. Rekan-rekan pemuda, di pertambahan usia Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-71 tahun dan masih di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum berlalu, patutlah kita bersyukur untuk segala kesempatan bertahan dalam gejolak demi gejolak yang terus terjadi. Kehilangan, kekhawatiran, segala dinamika demi dinamika yang terus bergerak, yang tanpa terasa menciptakan tantangan dan juga peluang bagi kita. Kita, pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB atau yang biasa disebut dengan GP, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan GPIB, sebagai umat Tuhan yang dihadirkannya di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa yang majemuk, suku, agama, dan ras, maupun antar golongan, merupakan suatu anugerah dalam merealisasikan panggilan dan pengutusannya untuk menyampaikan kabar baik. Segala persoalan, tantangan akan dapat dihadapi dan diselesaikan dengan keteguhan, kerendahan hati, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota persekutuan. Mari tunduk berdoa memohon hikmat dan pimpinan Tuhan. Rekan-rekan pemuda, di tengah kondisi saat ini ada keterbatasan bergerak, melangkah melayani, namun ada peluang membentang untuk GP-GPIB sejalan dengan tema tahunan GPIB 2021-2022, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Mari GP-GPIB berkarya tanpa batas, memanfaatkan perkembangan teknologi media sosial yang luas justru tanpa batas.
beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan secara virtual, kunjungan secara virtual, membaca dan merenungkan Tuhan menggunakan Sabda Bina Pemuda online, mengikuti pembinaan materi, bina tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tematik yang dilaksanakan secara daring, webinar, dan berbagai macam karya lainnya. Marilah kita sebagai garda terdepan di jemaat terus berprestasi, menghasilkan karya positif tanpa batas waktu dan lingkup untuk mewujudkan misi kita menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya dan menjadi berkat bagi dunia. Rekan-rekan pemuda, pada kesempatan ini Dewan Gerakan Pemuda mengucapkan selamat melayani kepada para pengurus Gerakan Pemuda terpilih masa bakti 2020 sampai 2022 di lingkup jemaat dan lingkup mupel, semangat dengan tulus dan jujur, berkoordinasi dengan majelis jemaat atau BP mupel, saling menopang, saling menguatkan agar suasana persekutuan dan kesaksian pelayanan kategorial Gerakan Pemuda semakin dinamis, serta senantiasa menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan dimanapun dan kemanapun gerak layan kita. Terus tingkatkan kualitas spiritual, sosial, intelijensi, dan terutama kesehatan fisik, perketat protokol 5M COVID-19, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, guna menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Salam sehat, selamat mensyukuri dan mengingat serta merayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-71. Tuhan Yesus memberkati gerak langkah kita bersama. Dirgahayu GPIB. Pesan Majelis Sinode 20 GPIB. Mari rekan-rekan pemuda kita berdiri untuk bersama-sama menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya, dalam kasih setia Tuhan. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Dalam iman percaya pada
Kami Gerakan Pemuda GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan Selamat ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB yang ke-71. Tuhan Yesus memberkati keramaian kita semua. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh ada di penghujung ibadah syukur memperingati hari ulang tahun Pelkat GP yang ke-71 tahun. Tugas pelayanan bagi rekan-rekan pemuda masih menanti depan, kiranya tetap dimampukan oleh Tuhan untuk boleh menjalankan berbagai tugas pelayanan dan kesaksian ini. Untuk itu, selamat ulang tahun untuk Pelkat GP yang ke-71 tahun. Dan untuk amanat pengutusan ini, saya undang semua bangkit berdiri. Pergilah dalam damai Allah, jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.